Baik, terima kasih atas kehadiran teman-teman yang telah bersedia untuk ada bersama dengan kami, terlebih khusus dengan Pak Jimmy yang akan memaparkan aksi nyata yang telah dilakukannya. Karena itu sebelum kita mulai, saya mohon kesediaan Ibu Ratna untuk memimpin kita dalam doa. Waktu dan tempat saya berikan. Cepat pelan. Mari kita membuka kegiatan kita ini dengan doa. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Pada kesempatan ini kami akan memulai dengan kegiatan kami. Kiranya Bapak menyertai kami sehingga kegiatan yang kami lakukan dapat kami memuliakan nama-Mu di dalamnya. Ini doa kami, harapan kami, ampuni kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pelaksanaan aksi nyata ini adalah sebuah kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh semua guru, karena ini merupakan satu tuntutan yang wajib dilakukan dan diisi di dalam PMN. Nah, melalui kegiatan ini saya harap bahwa kita semua dapat mengambil bagian dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Jimmy. Namun sebelum kita menyaksikan pemaparan presentasi dari Pak Jimmy, kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah. Waktu dan tempat saya berikan. Hari ini kita masih dalam suasana pramuka, maka saya buka dengan salam pramuka. Salam pramuka. Salam pramuka. Salam. Baik, terima kasih. Nah, Pak Menti, Pak Sintus sebagai Wakasek yang saya hormati, Bapak Ibu Guru, SMA Negeri Biru Poho yang sempat hadir di dalam ruangan ini, Pak Jimmy sebagai CGP, calon guru penggerak sekolah kita, yang saya banggakan. Terima kasih berlimpah atas kehadiran kita semua dalam kegiatan aksi nyata yang dilakukan oleh Pak Jimmy. Kita punya 2 orang guru penggerak CGP. Mungkin baru Pak Jimmy hari ini, beberapa hari yang berikutnya mungkin Pak Anton. Kita berterima kasih kehadiran kita semua di dalam ruangan ini sebagai salah satu bentuk dukungan kepada Pak Jimmy dan Pak Anton dalam menjalankan kegiatan CGP mulai dari beberapa bulan yang lalu dan nanti berakhir di bulan November, di Desember. Kita mengharapkan agar Pak Anton dan Pak Jimmy dapat menyelesaikan semua program yang diturunkan dan pada akhirnya menjadi guru penggerak di sekolah kita. Dengan kehadiran mereka berdua, Pak Anton dan Pak Jimmy, saya mengharapkan agar dapat menggerakkan kita yang lain, guru-guru yang lain, yang nantinya juga ikut jejak Pak Anton dan Pak Jimmy. Tidak berpanjang kata, pada kesempatan ini saya membuka kegiatan yang dilakukan oleh Pak Jimmy dengan ditandai dengan tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Kalau sudah ada 2 orang yang tergerak untuk bergerak dan menggerakkan kita semua, maka semoga kita semua juga tergerak untuk ikut bergerak dan saling menggerakkan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak Jimmy untuk mempresentasikan materi yang dibuat.
Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Jadi sebelum saya mulai dengan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif untuk kita semua di pagi hari ini, saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bapak Kepala, Bapak Situs, Pak Mirki, dan juga untuk semua teman-teman yang pada hari ini bisa bersama-sama dengan saya. Jadi kami guru penggerak ini, kami sudah belajar modul 1 Bapak Ibu. Dan modul 1 bagian yang terakhir adalah budaya positif. Jadi hari ini saya akan mengadakan pengimbasan untuk Bapak Ibu. Jadi apa yang saya pelajari tidak saya pelajari sendiri, tetapi saya berbagi dengan Bapak Ibu sehingga kita bisa membentuk suatu sudut pandang yang sama. Sehingga ketika sudut pandang kita itu sudah sama, kita bisa membangun lembaga ini menuju ke arah yang lebih baik. Jadi pada hari ini apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya lebih tahu dari Bapak Ibu guru, tapi ini berdasarkan apa yang sudah saya pelajari, pada modul-modul yang ada pada LMS. Jadi mari Bapak Ibu, saya mengajak kita semua untuk kita melihat sedikit lebih jauh tentang apa itu budaya positif. Bapak Ibu semua, konsep utama budaya positif itu tidak hanya pada satu aspek, tetapi dia kurang lebih itu ada beberapa aspek dan setiap aspek itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Aspek yang pertama itu yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua yaitu disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat ketujuh bagian penting ini sehingga kita bisa membentuk suatu budaya positif di sekolah. Budaya positif ini Bapak Ibu sebenarnya sudah kita lakukan, hanya kadang-kadang kita belum sadar dan kita belum paham. Karena itu saya akan mengajak kita melihat sangat-sangat lebih jauh dari budaya positif ini. Kita melihat bagian yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma yang baru. Jadi pembelajaran sekarang ini Bapak Ibu sudah berubah. Jadi tahun-tahun kemarin kita masih lihat sebuah pembelajaran dari sudut pandang yang lain, maka sekarang kita akan melihatnya dari sudut pandang yang sama. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan sebuah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Bapak Ibu guru tentu berdiferensiasi, Bapak Ibu akan bertanya-tanya apa itu berdiferensiasi. Sebenarnya berdiferensiasi ini artinya kita menyiapkan anak didik kita sebuah pembelajaran berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi kita sekarang ini dibebani sebuah tanggung jawab besar bahwa kita harus mendidik anak-anak kita melalui suatu proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kebutuhan anak-anak ini berbeda satu dengan yang lain Bapak Ibu. Siswa A kebutuhannya berbeda dengan siswa B. Siswa B berbeda dengan siswa C dan seterusnya. Tetapi kita dalam kenyataannya kadang-kadang kita menyamakan semuanya menjadi satu. Kita tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan itu. Jadi kita berpikir saja anak-anak ini sama semua. Padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kita saja Bapak Ibu guru mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Pak Berki dengan kebutuhannya, Bapak Situs dengan kebutuhannya, saya dengan saya punya kebutuhan. Dan itu tidak bisa sama. Maka tugas kita adalah menyiapkan sebuah pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak. Jadi di sini kita akan melihat pembelajaran seperti apa. Dengan membuat sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi Bapak Ibu, itu akan sesuai dan akan mewujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya itu kita membuat pembelajaran yang berdiferensiasi supaya profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir itu mandiri.
Jadi kita semua ini, kita akan berproses, kita akan membentuk anak-anak ini supaya profil pelajar Pancasila ini bisa tercapai. Sekarang saya mau mengajak Bapak Ibu semua, teman-teman semua, untuk kita melihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini kadang-kadang yang sering kita alami Bapak Ibu, kita sering mengalaminya, kita sangat-sangat keliru. Setelah saya mempelajari modul ini, saya bisa tahu bahwa selama ini kita keliru. Bapak Ibu bisa lihat di sana bahwa selama ini kita berpikir bahwa kita ini bisa mengontrol murid. Itu selalu kita buat Bapak Ibu. Kita akan selalu berpikir kita bisa mengontrol murid. Padahal sebenarnya itu ilusi Bapak Ibu. Itu sebuah ilusi yang sangat-sangat nyata di dalam kehidupan kita. Yang kedua bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini biasa kita terapkan di kelas Bapak Ibu. Ketika kita mengkritik anak, ketika kita membuat dia merasa bersalah terhadap kesalahan yang dibuat, di situ sebenarnya ilusi. Yang ketiga itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Terkadang kita berpikir bahwa ketika kita memuji anak itu baik Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya bahwa itu sebuah ilusi. Dan yang keempat itu bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Jadi ini kadang-kadang kita terapkan di kita punya anak. Kita paksa dia untuk ikut kita punya mau. Padahal sebenarnya tidak anak-anak. Tidak Bapak Ibu Guru. Kenapa tidak? Karena anak-anak itu mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Dan yang bisa untuk mengontrol dirinya tidak bisa memaksa mereka. Karena itulah filosofi pendidikan kita salah satunya adalah menuntun anak. Itu filosofi pendidikan Bapak Ibu. Jadi Indonesia ini ada filosofi pendidikan. Kita berangkat dari situ untuk membentuk suatu pendidikan yang baik. Ini biasa dituangkan dalam paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu. Kalau yang selama ini kita buat itu namanya stimulus respon. Kita yang sudah kita lakukan di stimulus respon itu, sekarang kita diajak untuk berpindah ke teori kontrol. Jadi kalau dulu kita realitas itu kebutuhan kita semua sama, itu sebenarnya kita harus merubah bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Ini yang tadi saya katakan, Bapak Sinus punya kebutuhan berbeda dengan saya, Pak Meli punya berbeda dengan saya, begitu juga dengan anak-anak. Lalu yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Selama ini kan kita melihat bahwa ini semua sama saja. Padahal sebenarnya bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Ini pun sama dengan anak-anak. Jadi apa yang Bapak Ibu Guru alami sebenarnya sama dengan anak-anak. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandang sama dengan kita. Ini kadang-kadang di kelas kita harus paksa anak-anak ini untuk harus sama dengan kita. Padahal yang sebenarnya kita harus berusaha memahami dari sudut pandang orang lain. Jadi ketika anak-anak ini dia punya alasan, dia punya suatu kesalahan, kita harus melihat dari sudut pandang dia juga. Jangan kita lihat paksa kita punya diri saja. Oh, anak-anak ini kita harus lihat dari sudut pandangnya. Tidak boleh begitu. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah ini yang sering banyak kita lakukan. Dan kita senantiasa melihat anak-anak kita itu hanya dari segi kesalahan. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan, Bapak Ibu. Jadi ketika anak tidak datang sekolah, mungkin ada satu tujuan yang ada di sana. Mungkin dia terhambat dengan suatu masalah atau apakah, itu yang harus kita tahu dan kita penuhi dia punya kebutuhan. Yang berikut, orang lain itu mengontrol saya. Yang sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita, Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa mengontrol. Itu pada kenyataannya begitu. Yang berikut, saya bisa mengontrol orang lain. Kita senantiasa berpikir, saya bisa mengontrol orang lain. Padahal sebenarnya Anda tidak mengontrol orang lain. Yang mengontrol diri Anda ya diri Anda. Orang lain, orang lain. Seperti itu. Lalu yang berikut, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Dan yang menjadi teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini Bapak Ibu, kalau kita berkolaborasi, tentu saja pasti ada pilihan-pilihan baru di sana. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah ini yang seringkali kita lakukan Bapak Ibu. Kita hanya berpikir kita mau menang, orang lain harus kalah.
Padahal sebenarnya terkontrol mengajar kita bahwa boleh berpikir itu harus menang-menang. Siswa menang, saya juga menang, kita semua menang, seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu, kita pindah ke yang namanya disiplin positif. Disiplin ini sebenarnya dia berasal dari bahasa Latin Bapak Ibu, yang berarti belajar. Jadi selama ini yang kita lakukan untuk anak-anak kita itu kita mau untuk anak-anak kita belajar. Jadi dengan disiplin kita mengharapkan bahwa anak-anak ini bisa belajar sesuatu. Nah di sini yang lebih diutamakan itu adalah disiplin positif, yang merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Bapak Ibu guru, ini yang sangat-sangat menarik. Kadang-kadang kita berpikir bahwa disiplin atau hukuman itu sangat baik untuk anak-anak. Karena itu saya mempunyai sebuah pertanyaan untuk Bapak Ibu guru. Pertanyaannya sederhana saja. Apakah hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa atau tidak? Jika Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu tulis di kertas yang warna kuning ini setuju. Jika Bapak Ibu tidak setuju, Bapak Ibu tulis di kertas yang warna hijau ini tidak setuju, lalu tempel di plano yang ada di sana. Kuning setuju. Bapak Ibu punya pilihan, silakan memilih. Sebenarnya dengan hukuman itu kita dapat mendisiplinkan siswa atau tidak? Setuju atau tidak? Semuanya mendapat pilihan, silakan Bapak Ibu tentukan sendiri. Cukup ditulis setuju atau tidak. Jika Bapak Ibu setuju, ditulis di kertas yang warna kuning, di sticky notes yang warna kuning, lalu ditempel di bagian yang warna kuning. Jika Bapak Ibu tidak setuju, Bapak Ibu tulis di sticky notes yang warna hijau dan ditempel di bagian yang warna hijau. Silakan Bapak Ibu. Pernyataannya, apakah hukuman bisa mendisiplinkan siswa atau tidak? Hukuman bisa mendisiplinkan siswa. Kuning setuju, hijau tidak setuju. Tadi saya itu tidak kasih, kita mau kasih. Saya kasih. Iya ini. Tapi tulisannya sesuai. Pernyataannya, hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Nanti kita akan melihatnya bersama-sama Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu lakukan ini tidak ada yang salah. Ini namanya kita belajar. Alasan kenapa taruh setuju dan tidak? Masing-masing setuju Dan juga tidak setuju. Saya bermain dua kali. pada satu saja dan kalau ditembak Pak. Itu berarti Bapak main dua hati.
kami dua ya. Satu Oh, yang paling banyak itu setuju. bisa lihat dong. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Mari kita melihatnya bersama-sama. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Pernyataan ini akan menimbulkan kontroversi yang panjang jika dilemparkan ke guru-guru. Tetapi menurut teori yang tadi sudah kita lihat, Bapak Ibu Guru, sebenarnya hukuman itu tidak akan membuat siswa disiplin. Kenapa Bapak Ibu dia tidak akan membuat siswa disiplin? Karena dia tidak ada kesadaran. Contoh paling nyata Bapak Ibu Guru, ketika anak ini tidak kerja PR, Bapak Ibu pasti marah kan? Maka lain kali, apalagi sampai pukul dia, maka lain kali dia akan kerja. Kenapa sampai begitu? Ya karena dia takut. Karena dia takut Bapak Ibu. Dia tidak adanya kesadaran dalam dirinya diri. Ini yang sekarang kita mau melihat di disiplin positif. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran sehingga ketika siswa-siswa itu melakukan sesuatu itu karena kesadaran, karena tanggung jawab. Dan ini yang tadi saya sudah bilang, kita sudah memulainya Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat program yang Bapak Kepala rancang untuk kita di setiap pagi, anak-anak membaca. Itu yang namanya menumbuhkan kesadaran Bapak Ibu. Diharapkan dengan mereka sadar itu, mereka ketika pulang mereka ambil buku dan baca sendiri. Tidak lagi dia punya orang tua harus jaga dia, tidak lagi guru harus jaga dia. Itu yang namanya disiplin positif Bapak Ibu. Kita menumbuhkan kesadaran sehingga anak-anak itu benar-benar sadar bahwa yang dia lakukan itu karena memang itu tugasnya dia, bukan karena hukuman apalagi penghargaan. Karena setiap kita Bapak Ibu Guru, bukan hanya anak-anak, kita melakukan sesuatu itu karena 3 hal. Yang pertama kita menghindari hukuman, yang kedua kita mau supaya kita ini dapat penghargaan, atau yang ketiga kita ini benar-benar sadar. Nah sekarang Bapak Ibu, melalui disiplin positif itu kita akan melihat anak-anak ini dari segi pandang yang lain. Kita akan menumbuhkan kesadaran sehingga mereka melakukan itu karena sadar, bukan karena mereka takut. Karena kalau mereka takut Bapak Ibu Guru, mereka datang ini mereka akan ikut Bapak Ibu Guru saja. Jangan terlambat Bapak Ibu, jangan terlambat ya anak-anak. Dia tidak akan terlambat Bapak Ibu Guru karena dia takut. Maka ketika dia tamat dari sini, dia pasti terlambat karena dia tidak sadar. Tetapi kalau dia sadar, Bapak Ibu Guru, setelah dia tamat dari sini, dia akan tetap tidak terlambat. Karena memang dia sadar bahwa waktu itu berharga. Dan dengan hadir tepat waktu, dia menghargai dirinya sendiri. Itu yang namanya kesadaran. Dan tugas kita ini adalah Bapak Ibu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah Bapak Ibu Guru tentu akan bertanya, nilai-nilai kebajikan universal itu yang model macam mana lagi? Kita baru belajar tentang disiplin positif, ini sekarang sudah pindah di kebajikan universal. Mari kita lihat Bapak Ibu Guru, kenapa harus nilai-nilai kebajikan? Karena nilai-nilai kebajikan ini yang akan menimbulkan motivasi intrinsik yang akan membuat kita atau anak-anak kita ini, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai ini bersifat universal Bapak Ibu. Dia tidak terbatas pada kita di biru saja, tapi dia menyeluruh di seluruh dunia. Tidak terbatas pada agama tertentu atau ras tertentu. Ini berlaku untuk seluruh dunia. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Ini tadi saya sudah bilang Bapak Ibu. Dengan melihat nilai-nilai kebajikan, maka otomatis intrinsik atau kesadaran seseorang itu otomatis terbangun. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tadi kita sudah lihat profil pelajar Pancasila seperti apa. Nah ini Bapak Ibu Guru, kita coba melihat contoh dari nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan. Di profil pelajar Pancasila, contohnya yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan seterusnya.
Sedangkan dari IBO Primary Years Program itu ada toleransi, rasa hormat dan sebagainya. Lalu keterampilan hidup atau life skill ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Jadi Bapak Ibu Guru, nilai-nilai kebajikan ini dia bersifat universal. Nilai-nilai ini yang nanti kita pakai sebagai pedoman Bapak Ibu Guru. Jadi ketika anak salah kita akan ingatkan dia, oh nilainya begini. Itu yang namanya disiplin positif. Setelah kita di sini nilai apa namanya? Nilai kebajikan Bapak Ibu, kita akan melihat apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap kita ini Bapak Ibu sebenarnya kita mempunyai kebutuhan dasar. Begitu juga dengan anak-anak. Jadi bukan hanya kita, anak-anak pun memiliki kebutuhan dasar. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir hanya guru-guru saja yang memiliki kebutuhan dasar. Semua orang mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan yang kita lakukan selama ini Bapak Ibu Guru, itu adalah untuk memenuhi kita punya kebutuhan dasar. Saya mengajar, Bapak Ibu juga mengajar, kita makan, minum, beraktivitas dan lain sebagainya. Itu semua untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Begitupun dengan anak-anak. Jadi ketika Bapak Ibu Guru ada di kelas, dia loncat-loncat, dia agak malas, dia alpa sekolah Bapak Ibu, itu hanya karena alasan untuk dia memenuhi dia punya kebutuhan dasar. Nah tugas kita Bapak Ibu Guru adalah memenuhi dia punya kebutuhan dasar itu sebagai guru. Kita melihat kebutuhan dasar apa yang digolongkan di dalam sana. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua rasa sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebebasan. Yang keempat itu kesenangan. Dan yang terakhir itu adalah penguasaan. Jadi kalau Bapak Ibu di dalam kelas, sebagai contoh, Bapak Ibu akan mendapati anak-anak yang dia sangat-sangat aktif. Dia akan mencari Bapak Ibu perhatian ini di sana sini, dia loncat sana, loncat sini. Seolah-olah dalam kelas itu hanya dia sendiri. Itu ada penyebabnya Bapak Ibu, karena dia kekurangan akan kebutuhan kasih sayang. Maka Bapak Ibu harus bisa cepat respon. Oh anak yang begini, ini dia punya kasih sayang memang belum terpenuhi. Maka tugas Bapak Ibu Guru adalah memenuhinya. Atau misal contoh lain Bapak Ibu, ada anak yang suka mengganggu sekali dia punya teman-teman. Dia maunya dia yang mendominasi di dalam kelas. Itu karena apa Bapak Ibu? Itu karena dia punya kebutuhan akan penguasaan sangat kurang. Maka tugas kita adalah memenuhi. Atau ada kejadian lagi Bapak Ibu ketika mengajar itu anak-anak dia bosan di dalam kelas. Keluar masuk. Itu karena apa Bapak Ibu? Tidak bebas dia. Dia punya kebutuhan dan kebebasan itu sangat-sangat kurang. Jadi tugas kita itu adalah memahami anak-anak ini sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat untuk dia. Jangan kemudian anak-anak yang begini kita sudah mulai, oh ini lu mati sudah, panggil lu bumbang lu habis. Padahal sebenarnya tidak Bapak Ibu. Anak-anak itu sama dengan kita hanya karena kita tidak tahu teori dan prakteknya. Maka sekarang ini kita sama-sama belajar untuk melihat ini. Nah Bapak Ibu Guru, ini yang tadi saya juga sudah sempat singgung tentang motivasi perilaku manusia. Jadi masing-masing kita ini, bukan hanya kita, tapi anak-anak juga itu mempunyai motivasi yang berbeda-beda dalam tindakan dan perilaku. Motivasi yang pertama yaitu agar kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan motivasi yang terakhir ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini yang namanya kesadaran Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini dia punya motivasi nanti berbeda. Ketika Bapak Ibu Guru memberikan tugas, dia akan motivasinya berbeda. Dia kerja tugas supaya dapat pujian kah? Atau dia kerja tugas asal-asalan saja supaya terhindar dari hukuman kah? Atau dia kerja tugas karena memang dia sadar bahwa itu dia punya tugas dan tanggung jawab.
Nah ini yang harus kita lihat Bapak Ibu. Kita akan belajar, kita akan melihat, sehingga kita bisa menciptakan suatu disiplin positif yang membuat anak-anak ini berguna untuk kehidupan mereka sendiri dan juga berguna untuk orang lain. Nah Bapak Ibu guru, di sini kita akan melihat tentang apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini yang akan kita terapkan dan sudah saya terapkan Bapak Ibu. Kalau hukuman itu dia tidak terencana Bapak Ibu guru. Murid dia tidak tahu apa yang terjadi, dia bersifat satu arah dan dia berupa hukuman fisik atau psikis. Ini sebaiknya kita hindari, tapi bukan dihilangkan ya Bapak Ibu. Kita hindari. Yang kedua namanya konsekuensi. Konsekuensi ini dia terencana sesuai harapan atau peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor siswa. Dan yang terakhir yang sangat dianjurkan yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi Bapak Ibu guru, dia ujung-ujungnya ini dia bermuara pada restitusi. Maka Bapak Ibu guru, dengan setelah kita menerapkan disiplin positif ini, diharapkan ketika Bapak Ibu bersama anak-anak dan anak-anak itu bisa melakukan kesalahan, Bapak Ibu bisa melakukan restitusi terhadap mereka. Mari kita lihat Bapak Ibu apa itu restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi ketika anak-anak itu berbuat salah Bapak Ibu, kita harusnya menciptakan kondisi sehingga dia bisa kembali, dia bisa sadar bahwa itu salah dan dia kembali pada dia punya lingkungan itu dengan karakter yang lebih kuat. Jangan sampai dengan dia berbuat kesalahan kita semakin menjerumuskan dia sehingga mentalnya itu terganggu. Sehingga ketika dia kembali ke dia punya teman-teman itu dia punya karakter terganggu. Nah ciri-ciri restitusi itu seperti apa Bapak Ibu? Yang pertama itu restitusi dibuat bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Jadi ketika restitusi itu kita lakukan kepada anak-anak itu sebenarnya memperbaiki hubungan dia dengan teman-temannya dan juga dia dengan lingkungan. Yang ketiga restitusi itu bersifat tawaran. Jadi kita menawarkan bukan paksaan. Yang keempat atau yang berikut, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, fokus pada solusi Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan kita cari solusinya. Oh anak ini dia terlambat, solusinya seperti apa? Maka kita harus cari tahu dulu penyebabnya seperti apa. Jangan kita langsung menghukum Bapak Ibu. Yang berikut atau yang terakhir itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang tadi saya bilang, ketika kita melakukan restitusi dia kembali ke dia punya kelompok, dia punya teman-teman itu dengan karakter yang jauh lebih kuat. Nah ini ada contoh Bapak Ibu guru. Contoh bagaimana hukuman, konsekuensi dan restitusi itu terjadi dalam suatu kasus, yaitu ketika siswa ini sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman itu guru menghukum murid yang berdiri depan kelas. Ini contoh Bapak Ibu. Kalau hukuman, kalau konsekuensinya guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Jadi karena dia tidak kerja PR, kita suruh dia tulis 3 kali lagi itu PR. Itu namanya konsekuensi. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi ketika anak berbuat salah, kita tanya dulu, yang sudah kau lakukan ini sebenarnya sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas. Baru setelah itu kita membantu dia untuk menyelesaikan masalah. Nah di sini guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Bapak Ibu tentu bertanya, apa itu keyakinan kelas? Nanti keyakinan kelas kita lihat sebentar Bapak Ibu. Ini yang mau saya beritahu di Bapak Ibu guru bahwa seringkali di dalam kita punya kegiatan belajar mengajar ini kita selalu mengambil ini posisi kontrol guru. Posisi yang pertama itu adalah penghukum.
Yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer Bapak Ibu. Saya akan menjelaskannya satu persatu. Ini setiap guru ini kita akan pernah mengambil posisi kontrol. Posisi yang pertama itu penghukum. Kalau Bapak Ibu guru mengambil pada posisi penghukum, itu yang tadi saya bilang, ketika anak salah Bapak Ibu langsung menghukum. Kalau membuat rasa bersalah, ketika anak berbuat salah, malah kita membuat dia itu merasa malu, membuat dia semakin merasa bersalah dengan kesalahan yang dibuat. Posisikan diri sebagai teman. Jadi dia berbuat salah, kita dengan dia ini sama ke teman. Lalu yang berikut pemantau, nah dia hanya pantau-pantau saja Bapak Ibu. Dan yang terakhir posisi yang ideal itu adalah posisi manajer. Kita semua ini diharapkan bahwa kita bisa mengambil posisi sebagai posisi manajer. Maka dari sekarang Bapak Ibu guru, saya ingin kita menulis sedikit dulu. Jika Bapak Ibu guru berada di posisi yang mana pada saat ini. Kalau Bapak Ibu guru ada di posisi penghukum, Bapak Ibu tulis di kertas yang berwarna hijau. Kalau Bapak Ibu guru ada di posisi pembuat rasa bersalah dan pemantau, Bapak Ibu guru tulis di kertas yang warna orange. Dan kalau Bapak Ibu guru ada di posisi teman, Bapak Ibu guru tulis di kertas yang warna kuning. Dan kalau Bapak Ibu guru merasa bahwa Bapak Ibu guru berada pada posisi ideal yaitu manajer, silakan Bapak Ibu guru tulis pada kertas yang berwarna pink. Bapak Ibu setelah selesai menulis bisa post-it atau menempelnya di kertas pelama yang sudah disediakan. Ini menjadi suatu refleksi untuk kita. Kita berada di posisi kontrol guru yang seperti apa? Nomor 1. Saya semua nomor. Semua nomor. Kalau semua Pemantau. Berbuat Bapak Ibu bisa tulis lebih dari satu. Silakan. Iya. Sesuai refleksi dari Bapak Ibu. Saya ini menerima. Bapak Ibu ada di posisi yang mana? Kasih kertas. Pokoknya saya ini. Kertas Membuat rasa bersalah. Silakan. Ini menjadi refleksi kita bersama dalam menerapkan budaya positif. kasih dah. Kasih lagi. Kasih lagi. Silakan Pak Ibu kepada Ya biasa omong si bodoh itu pembuat rasa ya itu masuk di dalam seperti itu Pak Ibu. Itu benar sekali. Bodoh sekali. Yes, Ini sesuai tulisan Ibu. itu saksa. Ini tulisan. tidak mau itu. Sticky notes-nya masih ada di sini Ibu. saya itu yang mulai tidak Kita semua sama Setuju. Kita tulis. Setuju. Tidak tulis nama itu. tulis itu apa buku membuat rasa bersatu yang ada di slide Penghukum apa lagi? buku warna hijau Penghukum warna hijau, pembuat rasa bersalah, dan pemantau itu dia berwarna kuning. Itu gado-gado. Nanti berwarna orange. Gado-gado. jadi kalau yang teh berwarna-warni kalau di kelas kalau tidak bisa mendengar apa-apa itu saja
Kalau yang Belum. ini apa ya? Yang hijau, yang orange ini pemangkal, yang ini emas dengan ini banyak sekali. Yang satu ini Yang manajer ini. saya di situ kan hukum. Ya buktinya biasa seperti apa. Tidak perlu malu waktu ini kita berefleksi, kita belajar bersama. Saya pun sesuai karakter. Waktu tinggal punya 3. Papi teman, Sebelah sini. Yang kuning sebelah sini. papi teman itu kita bilang. Besti itu perasaan. Waktu tinggal itu masih kurang 1. tidak. Yang itu Ada di sana. Tiktok ada di sana. Masih kurang apa? Masih ada. satu masih yang itu tidak ada, yang satu masih yang nomor 2 ya. Orange ya. Kuning itu. Yang kuning. Dua rasa. Yang itu ini saya coba render. Ya, saya berusaha. Tapi tulis tenang, saya tulis. Satu saja. Bapak sendiri. Baik, terima kasih Bapak Ibu Guru. Jadi apa yang sudah kita tempel di sana itu mewakili kita bahwa selama ini kita mengambil posisi kontrol di mana. Sebenarnya menurut teorinya kalau posisi yang paling ideal itu adalah manajer Bapak Ibu Guru. Tetapi seringkali kita pasti berawal dari tim hukum. Kita semua itu pasti berawal dari tim hukum. Tetapi dengan sirinya kalau kita belajar banyak teori, kita akan mulai bergeser. Kita akan bergeser dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan terakhir kita manajer. Dan kita semua ini Bapak Ibu Guru diharapkan bisa menjadi manajer. Karena manajer itu adalah posisi yang paling ideal. Bagaimana kita menangani anak-anak kita sehingga mereka yang tadi saya bilang ada kesadaran. Kalau kita menghukum Bapak Ibu Guru, mereka hanya berbuat itu karena ketakutan, tetapi bukan karena kesadaran. Seperti itu. Maka sebagai contoh Bapak Ibu Guru ada sebuah kasus di sini. Siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Maka ketika kita berdiri sebagai penghukum itu, kita mulai, kau sini, berdiri di depan sini, sikap sempurna. Bahkan kalau dia tidak sikap sempurna, kayu kapal wilayah di depan. Ada lagi pembuat rasa bersalah. Contohnya Bapak Ibu Guru. Nah ini dia berbicara dengan dia punya murid ini. Nah ini tuh Ibu bilang mau berapa kali. Tidak karena mau tahu, tidak karena mau ikut. Kita anak sudah salah, kita masih membuat dia merasa bersalah. Seperti itu. Lalu kalau pada posisi teman, ini yang paling banyak di mana-mana Bapak Ibu Guru. Bukan hanya di sini, di sekolah-sekolah lain, teman-teman lain pun mengambil posisi teman. Kenapa teman? Karena teman itu paling aman. Teman itu kita buat dia. Ayo anak-anak, buat Bapak Ibu Guru ini bangga. Ayo buat seperti itu. Tidak apa-apa. Kalau bukan ini tidak apa-apa. Bapak Kepala, Bapak Situs, Pak Meki, dan juga untuk semua teman-teman yang pada hari ini bisa bersama-sama dengan saya. Jadi kami guru penggerak ini, kami sudah belajar modul 1 Bapak Ibu. Dan modul 1 bagian yang terakhir adalah budaya positif. Jadi hari ini saya akan mengadakan penjelasan untuk Bapak Ibu. Jadi apa yang saya pelajari tidak saya pelajari sendiri, tetapi saya berbagi dengan Bapak Ibu sehingga kita bisa membentuk suatu sudut pandang yang sama. Sehingga ketika sudut pandang kita itu sudah sama, kita bisa membangun lembaga ini menuju ke arah yang lebih baik. Jadi pada hari ini apa yang saya sampaikan ini bukan penyelesaiannya seperti apa. Jadi orientasinya itu pada solusi Bapak Ibu. Anak-anak berbuat salah itu pasti ada alasan.
alasan itu kita cari, kemudian kita cari solusi untuk dia. Jadi tim manajer seperti itu. Nah sekarang Bapak Ibu Guru, setelah kita melihat itu, kita akan melihat tentang keyakinan kelas. Nah keyakinan kelas ini Bapak Kepala dan teman-teman harus ada di setiap kelas, harus ada. Karena dari keyakinan kelas ini baru kita bisa melihat hal-hal yang baik. Karena ini sumber-sumber nilai kebajikan universal ada di sini. Maka kita diharapkan setiap orang, setiap guru, kita harus bisa membuat keyakinan kelas dengan anak-anak. Terutama teman-teman yang wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Sehingga ketika anak-anak itu berbuat salah, kita bisa melihat, kita bisa mengingatkan dia dan mencari solusinya berdasarkan itu. Kalau Bapak Ibu Guru melihat sedikit kesulitan tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu bisa melihat saya pernah membuatnya di kelas 12 bahasa. Seperti itu, ada keyakinan kelas saya. Jadi keyakinan kelas, hanya itu saya buat dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu baca tidak paham ya tidak apa-apa juga. Tapi intinya bahwa keyakinan kelas itu harus ada. Sehingga ketika anak-anak itu ada kesalahan, kita mungkin bisa berawal dari situ. Nah ini Bapak Ibu Guru, contoh pembuatan keyakinan kelas. Dia harus bersifat abstrak, lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan itu kita bilang jangan buang sampah, dia harus lebih abstrak, menjaga kebersihan seperti itu. Itu contoh Bapak Ibu. Lalu itu yang tadi sudah saya bilang, saya sudah beritahu bahwa berupaya pernyataannya harus universal dan dibuat dalam bentuk yang positif Bapak Ibu. Lalu dia pendek-pendek saja, jangan panjang-panjang. Kalau Bapak Ibu buat keyakinan kelas, maksudnya pendek supaya mudah diingat. Lalu yang berikut sesuai dengan keadaan sekolah dan yang membuatnya adalah siswa sendiri. Jangan Bapak Ibu yang membuat. Yang membuat keyakinan itu harus siswa. Sehingga nanti ketika dia bertindak dia bisa sadar, oh yang saya buat ini ternyata tidak sama dengan saya punya keyakinan. Seperti itu. Nah ini Bapak Ibu Guru, ini masih berhubungan segitiga restitusi, berhubungan dengan posisi kontrol. Ketika Bapak Ibu Guru nanti mengambil posisi kontrol di manajer dan Bapak Ibu Guru melakukan segitiga restitusi, tahapannya itu ada 3. Yang pertama itu Bapak Ibu Guru harus menstabilkan identitas siswa. Itu yang pertama. Supaya apa? Supaya ketika dia kembali ke dia punya lingkungan, dia pulang dengan karakter yang jauh lebih kuat. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Kita harus bertanya dulu, tindakan yang kau buat di anak benar atau salah? Seperti itu. Sehingga dengan demikian dia bisa sadar bahwa tindakan ini salah atau tidak. Karena ada kasus Bapak Ibu Guru, entah mau percaya atau tidak, tapi anak-anak itu berbuat kesalahan karena dia tahu bahwa yang dia buat itu benar. Dia tidak tahu yang dia buat salah. Contoh Bapak Ibu Guru, kalau dia di kebiasaan di rumah itu dia suka maki, di sekolah pun dia maki, dia rasa hal itu biasa saja. Seperti itu. Nah tugas kita itu adalah memvalidasi tindakan yang salah ini sehingga kita mengajarkan dia bahwa yang dia buat itu keliru. Karena ada anak-anak lebih banyak sekali, bukan hanya satu, banyak sekali. Karena mereka ini kan berbeda-beda. Dan ketika mereka datang, mereka anggap yang kebiasaan dari rumah itu biasa saja. Atau bahkan ketika dia belajar, dia senang dia punya kaki di meja. Ya karena di rumah seperti itu, Bapak Ibu. Itu sudah jadi kebiasaan, sehingga dia tidak tahu itu salah. Maka tugas kita adalah memvalidasi dia punya tindakan yang salah itu. Lalu kemudian yang terakhir kita menanyakan keyakinannya. Setelah kita validasi tindakannya, kita tanya, ini tindakan ini benar atau salah menurut nilai kebajikan. Setelah itu baru kita arahkan sehingga dia bisa sadar bahwa oh ya ternyata sebuah ini salah. Dan itu akan diingat terus Bapak Ibu. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akan memutar sebuah video tentang penerapan segitiga restitusi. Video yang saya buat ini saya ambil atau saya buat untuk tugas saya sebelumnya. Saya ambil ada 2 anak, Katiera sama temannya dari kelas 12 Mia. Dan kita akan lihat Bapak Ibu Guru penerapan segitiga restitusi itu seperti apa.
Nah ini kasusnya Bapak Ibu Guru, ini kasusnya. Kasus yang pertama ini, Bapak Lila sebagai wali kelas Leoni di SMA Negeri Bidopoho melihat pentingnya menangani ketidakhadiran Leoni. Kemarin Leoni tidak hadir di sekolah tanpa izin yang jelas dengan keterangan Alba. Dalam situasi ini, Bapak Dinas memutuskan untuk mengambil langkah restitusi dengan mengambil peran sebagai manajer Bapak Ibu Guru. Jadi ini ada satu kasus di mana seorang siswa ini dia tidak datang sekolah. Nah sebagai wali kelas, sebagai guru, saya mengambil langkah tindakan sebagai manajer dalam posisi kontrol. Kita lihat seperti apa dia punya penyelesaian. Nah ini langkah yang pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas siswa. Ini pada tahap yang kedua Bapak Ibu. Saya mulai menanyakan keyakinan. Ini ada kasus yang kedua Bapak Ibu Guru. Ini kasusnya siswanya terlambat. Bagaimana penerapan restitusinya Bapak? Bapak Ibu Guru, setelah Bapak Ibu menonton video ini,
pasti Bapak Ibu dalam hati saya tahu pikirannya seperti apa. Sulit ya Bapak Ibu guru, sulit. Tetapi bukan yang terpenting itu bukan bagaimana kita melihat kesulitannya, tapi bagaimana kita mencoba Restitusi. untuk melakukan restitusi. Itu yang penting Bapak Ibu. Yang kemarin kita omong. Karena itu satu pertanyaan terakhir untuk kita yang sederhana saja. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah semua kasus yang anak-anak buat ini harus diselesaikan lewat restitusi? Bisa. Silakan Bapak Ibu tulis di kertas yang disediakan Bapak Ibu, tempel saja di sana. Apakah setiap kasus Apakah setiap kasus ini harus diselesaikan sesuai dengan restitusi? Restitusi itu yang tadi kita nonton, Bapak Ibu. Selesaikan seperti itu, atau Bapak Ibu guru punya cara yang lain, atau Bapak Ibu punya pemikiran yang lain, bagaimana menyelesaikan sebuah kasus? Jawabannya, apakah setiap kasus yang dialami siswa dapat diselesaikan dengan restitusi? Ya, tidak. No. Saya tidak mau. No. Tidak. Apakah semua kasus di sekolah yang anak-anak buat itu kita selesaikan dengan restitusi? Bapak punya apa? Setuju kok? Saya tidak setuju. Oh, tidak setuju ya? Tidak ada di tempat. Masih nomor bawah sini sombong. Siapa? Ya. Bagaimana? Baik Bapak Ibu guru, pertanyaan ini adalah pertanyaan di mana kita harus menerapkan restitusi. Tidak semua kasus Bapak Ibu guru, karena ada kasus yang dia harus terima sebagai konsekuensi. Karena kita punya aturan sekolah Bapak Ibu guru, seperti itu. Jadi jangan Bapak Ibu guru berpikir kita sudah belajar tentang restitusi, jadi ini kita keluar sini kita restitusi semua. Itu yang dianjurkan Bapak Ibu guru, tapi disesuaikan dengan keadaan seperti itu. Dan sampai di sini Bapak Ibu guru, ini yang bisa saya sampaikan untuk kita. Selebihnya terima kasih banyak. Dan bila ada dalam pemaparan ini ada kesalahan kata yang mungkin menyinggung Bapak Ibu guru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak.
Baik teman-teman, 2 orang yang tidak setuju. demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah refleksi singkat dari kepala sekolah yang berkaitan dengan pemaparan materi tadi. Waktu dan tempat saya berikan. Apakah ini institusi atau tidak? Baik, terima kasih. Itu institusi banget itu. Beri kesempatan untuk saya refleksi terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy sebagai CGP kita. Kita tepuk tangan dulu. Nah, setelah kami beberapa guru yang notabene sedikit lebih dulu dari guru, kami melihat pemaparan yang disampaikan oleh Pak Jimmy ada hal-hal baru. Yang pertama itu adalah menyangkut metode pembelajaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jimmy bahwa pembelajaran sekarang ini harus pembelajaran yang diferensial, bukan integral kalau yang matematika. Pembelajaran yang diferensial artinya pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Itu memang kita lihat sesuai dengan kita kurikulum sekarang, itu modelnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tadi yang kita tempel di sana, posisi kontrol sebagai guru. Posisi kontrol sebagai guru, ini saya jujur saya selalu berbicara yang jujur saja. Pak Jimmy, saya merasa sedikit pesimis kalau seandainya sebagai guru penggerak banyak sekali sekolah semua guru penggerak dan metodenya mulai seperti begini. Saya ini sejujurnya bukan berarti ini, tapi ini yang benar apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy tadi benar, tapi kita mungkin menuju ke sana. Kita mau membiasakan mereka. Yang kita buat ini adalah kita mau membiasakan mereka dan mereka seperti itu. Tapi apa yang disampaikan yang terakhir itu manajerial itu saya senang Kalau kita punya anak muda sudah terbiasa dan sudah sadar, maka kita yang terakhir itu kita ngomong, mereka ikut dan kita berusaha untuk supaya suatu ketika kita bisa menuju ke yang terakhir itu. Karena kalau ke belakang apalagi ke yang pertama itu nanti ujung-ujungnya kita berhubungan dengan polisi. Itu pasti kita akan berhubungan dengan polisi. Fisik sana. Jadi saya lihat tentunya ini menjadi pekerjaan kita punya teman-teman guru penggerak untuk menggerakkan kita supaya kita punya metode itu setidaknya bergerak jangan sampai kita hanya hukum mereka dan terakhirnya kita marah, emosi, pukul mereka dan ujung-ujungnya kita berurusan dengan pihak kepolisian. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy dan juga Pak Anton sedikit bisa memotivasi, menggerakkan kita semua supaya kiblat pembelajaran kita itu ujung-ujungnya menuju ke yang tadi sudah disampaikan fungsi kontrol kita, supaya apalagi kita yang sudah ubah sudah menuju ketua terpaksa harus masuk penjara karena tujuan kita sebenarnya baik, caranya salah akhirnya seperti itu. Jadi saya nanti dengan Pak Situs atau Pak Pidatan saya lihat di tempel di yang pertama lebih dulu tadi menghukum. Karena kita orang tua pasti metodenya pasti seperti itu. Metodenya pasti modelnya seperti itu. Kita mengharapkan agar guru-guru CGP karena nanti kalau saya tidak salah guru penggerak itu umurnya di bawah 50 ya umurnya di bawah 50. Jadi kita yang 50 ke atas ini pasti metodenya seperti itu. Yang 50 ke bawah bergerak untuk menuju ke yang sebelah kiri Baik, terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy sedikitnya bisa memotivasi kita semua yang ada di dalam kelas, di dalam ruangan ini supaya setidaknya kita bisa menuju ke sini sampai pada tindakan-tindakan kita melihat anak-anak punya kasus dan lain-lain seperti video yang kita nonton tadi. Nah,
selama ini mungkin kita suruh mereka tidak bertanya kita ya. Bahkan ada mungkin saya dan Pak Opsimus pernah ya, yang dari yang anak selalu setiap terlambat. Bukan, dia yang sebenarnya dia setiap hari terlambat. Memang pada saat dia terlambat karena memang banyak bicara di jalan. Tapi bahkan dia sudah berlutut. Karena anak ini dia mampu cari jalan. Jadi itu salah satu yang mungkin kita tidak melihat juga ya, yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Jadi kadang-kadang kita mungkin tanya mereka dulu. Tapi karena kita pernah emosi langsung suruh dari siapa. Kita tahu persoalan apa di rumah. Mungkin hal-hal itu yang kita tidak lihat. Baik, ini mungkin refleksi pribadi saya berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jimmy. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Jimmy dan terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan ruang dan waktu untuk Pak Jimmy untuk menjalankan dia punya tugas ya. Saya kira ini saja atas perhatian kita semua saya sampaikan terima kasih. Selamat siang semua. Siang. Siang dan luar biasa. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Luar biasa. Kurang semangat. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Ini baru terdengar seperti guru. Calon guru penggerak berikutnya setelah ya, saya pikir ini adalah bagian dari penghujung kebersamaan kita pada siang hari ini, dan karena kita memulainya dengan meminta tuntunan daripada Roh Kudus untuk menuntun kita, maka kita juga akan mengakhirinya dalam doa bersama. Karena itu saya mohon kesediaan Ibu Hedi untuk memimpin kita dalam doa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mohon kita semua berdiri untuk menutup kegiatan kita ini dalam doa. Dan izinkan saya memimpin doa ini menurut keyakinan agama Katolik yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kegiatan kami ini. Kiranya semua yang telah diterapkan dapat kami ikuti dan kami hayati sesuai dengan kehendak-Mu. Nama-Mu tetap kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.